Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel tutorial komputerku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau sharing pengetahuan yang mungkin Anda semua ada yang belum tahu, yaitu tentang penggunaan tombol kontrol yang digabungkan dengan huruf-huruf yang ada di keyboard. Jadi nanti tombol kontrol itu bisa digabungkan dengan tombol A, B, C, D sampai dengan Z yang ada di keyboard tersebut, sehingga membentuk suatu perintah tertentu yang akan mempercepat kerja kita, misalnya dalam menggunakan aplikasi Microsoft Word. Namun perlu diketahui, sebenarnya tombol kontrol itu tidak hanya bisa digabungkan dengan tombol-tombol huruf A, B, C sampai Z saja. Bisa juga digabungkan dengan tombol-tombol yang lainnya yang ada di keyboard tersebut. Misalnya kontrol dengan F1, F2, F3, F4 sampai dengan F12. Ini juga akan membentuk suatu perintah singkat yang akan mempercepat kinerja kita. Namun mungkin sekali lagi banyak sekali pengguna-pengguna komputer yang mungkin jarang menggunakan kombinasi tombol kontrol dengan tombol-tombol lain yang ada di keyboard, itu karena memang minim pengetahuan atau mungkin belum mengetahui. Nah, pada saat ini saya akan ingin berbagi kepada para penonton semua, pada para YouTube, Nah, saat ini saya ingin berbagi kepada Anda semua khususnya tentang penggunaan tombol kontrol dikombinasikan dengan huruf A, B, C sampai dengan Z. Nah, mungkin untuk video-video yang lain saya akan juga membahas tentang penggunaan tombol kontrol dengan tombol-tombol yang lain, misalnya tombol kontrol dengan tombol F1, F2, F3, F4 sampai dengan F12. Itu akan seperti yang saya sampaikan tadi, akan bisa membentuk suatu perintah yang akan mempercepat kerja kita. Selain itu juga kontrol bisa digabungkan dengan misalnya tombol panah ke kiri atau panah ke kanan. Ya, masih banyak. Tombol kontrol juga bisa digabungkan dengan misalnya kontrol digabungkan dengan tanda plus, kontrol digabungkan dengan tanda min. Itu juga akan membentuk suatu perintah yang lagi-lagi itu akan bisa mempercepat kinerja kita. Contoh lagi itu adalah kontrol dengan tombol buka kurung atau tutup kurung kotak. Itu juga nanti akan bisa memberikan kecepatan kinerja kita, misalnya untuk memperbesar dan memperkecil huruf yang ada di aplikasi Microsoft Word. Kontrol juga bisa digunakan atau bisa digabungkan dengan misalnya kontrol, kemudian tombol shift, kemudian tombol plus dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali trik-trik rahasia yang ada di keyboard ini yang memudahkan kita apabila misalnya mouse kita bermasalah. Kalau kita hafal dengan tombol fungsi dari tombol-tombol kontrol yang digabungkan dengan tombol-tombol lain yang ada di keyboard, itu akan mempercepat kinerja kita karena tangan kita, jari-jari kita tidak harus berpindah-pindah ke mouse, ke keyboard, ke mouse, ke keyboard. Apalagi kalau mouse-nya agak rewel atau pada saat dijalankan mouse-nya itu tidak kualitasnya kurang bagus, sehingga berjalannya pointer pada saat kita menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah mouse kita itu tidak bisa lancar. Nah, disinilah fungsinya pentingnya kita mengetahui kombinasi tombol kontrol yang dikombinasikan dengan tombol-tombol yang lain. Nah, khusus pada video kali ini saya akan membahas tentang kombinasi tombol kontrol yang digabungkan dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, fungsinya apa saja?
ikuti video tutorial kali ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa silakan diklik like, kemudian di subscribe, kemudian juga di share kepada teman-teman, agar agar pengetahuan ini, agar ilmu ini tidak berhenti di Anda semua, tapi juga bisa menyebar ke seluruh teman-teman kita semua. Dan saya yakin teman-teman kita itu juga akan membutuhkan tutorial kali ini. Oke, selamat mengikuti dari video tutorial kali ini. Yang pertama, tombol kontrol dikombinasi dengan huruf A atau Ctrl A, berfungsi untuk memblok seluruh teks atau file. Contoh, di sini saya klik di sini, kemudian saya tekan tombol Ctrl dan huruf A, maka semua teks yang ada di sini akan terblok atau terseleksi. Nah, itulah fungsi dari tombol Ctrl A, yaitu untuk memblok seluruh teks atau file yang sedang aktif. Sekarang yang kedua, tombol Ctrl B atau tombol kontrol dikombinasi dengan huruf B, berfungsi untuk membuat teks tebal. Contoh penggunaannya, misalnya di sini saya blok, kemudian saya tekan tombol kontrol dan huruf B, maka di sini huruf yang saya blok tadi akan menjadi tebal. Dan apabila saya tekan Ctrl B lagi, maka huruf tebal tersebut akan menjadi biasa lagi atau tidak tebal. Seperti ini, yang sudah tebal saya blok, kemudian saya tekan tombol Ctrl B lagi. Nah, maka akan apa? Akan kembali ke font semula, yaitu tidak tebal. Kalau ditekan Ctrl B lagi, maka akan menjadi tebal lagi. Yang ketiga, tombol Ctrl C, yaitu untuk mengcopy atau menyalin teks maupun file. Jadi misalnya di sini saya blok, kemudian saya tekan tombol Ctrl dan huruf C, maka huruf atau kata-kata yang saya blok ini akan bisa di copy ke tempat lain. Misalnya saya copy ke bawah di sini. Nah, di sini akan tercopy. Jadi tulisan topics are available ini akan tercopy di sini. Jadi sekali lagi, Ctrl C berfungsi untuk mengcopy atau menyalin teks. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu Ctrl D. Ctrl D ini berfungsi untuk membuka menu atau kontak dialog font. Seperti ini. Sekarang saya coba untuk menekan tombol yang ada di keyboard Ctrl dan huruf D, maka akan keluar jendela atau menu font. Nah, di sini ada font, misalnya di sini besar hurufnya, kemudian jenis hurufnya, dan sebagainya. Kalau mau menghilangkan ini, tinggal diklik silang atau ditekan tombol escape. Jadi sekali lagi, Ctrl D untuk membuka menu atau kotak dialog font. Kemudian yang ketiga yaitu Ctrl E, yaitu untuk memberikan perintah rata tengah pada teks. Jadi misalnya di sini tidak usah saya blok, di sini saya klik di paragraf ini, kemudian saya menekan tombol Ctrl E. Nah, di sini paragraf ini akan menjadi rata tengah, ya. Ini terlihat rata tengah. Kalau saya tekan Ctrl E lagi, maka akan kembali ke semula. Saya tekan Ctrl E lagi, nah, menjadi rata tengah. Sekali lagi, Ctrl E berfungsi untuk membuat rata tengah pada teks. Kemudian Ctrl F. Ctrl F
untuk mencari file dan membuka menu atau kotak dialog find atau pencarian. Jadi misalnya sekarang saya tekan tombol Ctrl F, maka di sini akan ada kotak dialog pencarian. Pencarian apa? Pencarian kata. Jadi misalnya saya di sini memasukkan kata find seperti ini, kemudian saya klik find next di sini, klik, maka di sini akan ditunjukkan bahwa kata find ada di sini. Saya klik lagi, maka tidak ada, berarti hanya ada satu. Kemudian saya ganti, misalnya follow, saya klik, sebentar, Ctrl F, follow, ini salah ya, follow, saya klik find next. Nah, di sini ada kata follow, saya next lagi, hanya satu yang ada. Nah, itulah fungsi dari Ctrl F, yaitu untuk membuka kotak dialog pencarian. Yang ketujuh di sini adalah tombol kontrol dan huruf G atau Ctrl G. Ini berfungsi untuk membuka menu atau kotak dialog go to, pergi ke. Contoh di sini saya tekan tombol Ctrl G, maka akan ada kotak dialog atau menu untuk go to. Nah, di sini go to ini bisa pergi ke page atau halaman keberapa, bisa diketik di sini, kemudian diklik tombol go to atau section atau line. Line itu baris ya. Misalnya baris 1, maka nanti kursor akan atau pointer akan berada pada baris ke-1. Nah, di sini bisa dilihat baris ke-1. Kalau di sini saya ganti misalnya baris 7 ya, 7, maka nanti akan berada pada 1 2 3 4 5 6 7 pada following ini ya. Saya klik go to. Nah, begitu juga bookmark, comment, dan vote. Nah, itulah fungsi dari tombol Ctrl G. Sekarang berikutnya yang ke-8 yaitu Ctrl H. Ctrl H digunakan untuk membuka menu atau kotak dialog replace. Nah, replace itu mengganti. Saya coba, saya tekan Ctrl H. Nah, di sini ada tab replace. Replace itu adalah digunakan untuk mengganti kata dengan kata yang lain. Nah, misalnya di sini follow. Follow ini saya ganti misalnya dengan kata ikuti. Nah, misalnya gitu, kemudian saya klik replace, maka follow diganti ikuti. Nah, replace all. Udah, saya close. Nah, ini ikuti, ini tadi kan aslinya follow, maka akan menjadi ikuti. Kalau mau diganti lagi ikuti menjadi follow, ya silakan Ctrl H. Kemudian di sini diganti find word, diganti ikuti, ya. Kemudian di sini diganti follow. Kemudian di replace atau replace all. Oke, di close. Nah, di sini sudah menjadi following lagi. Nah, itulah fungsi dari Ctrl H, yaitu untuk membuka kotak dialog replace. Berikutnya yaitu Ctrl I. Ctrl I digunakan untuk membuat teks miring, italic ya. Misalnya ini saya blok, kemudian saya tekan Ctrl I, maka di sini akan menjadi miring. Kalau saya tekan Ctrl I lagi, maka akan menjadi normal kembali. Itulah fungsi dari Ctrl I. Berikutnya adalah tombol kombinasi kontrol dengan huruf J atau Ctrl J. Ctrl J digunakan untuk membuat teks menjadi rata kiri dan kanan. Coba ini bisa dilihat, teks ini masih
rata kiri ya, yang kanan belum rata. Nah, ini bisa kita ratakan kanan dan kirinya dengan menggunakan perintah Ctrl J. Nah, ini saya blok dulu seperti ini, kemudian saya tekan Ctrl J. Nah, dilihat kanannya rata, kirinya juga rata. Nah, itulah fungsi dari tombol Ctrl J, yaitu membuat teks rata kiri dan kanan. Kemudian berikutnya adalah Ctrl K, yaitu untuk membuka kotak atau menu insert hyperlink ya, insert hyperlink. Misalnya saya tekan Ctrl K. Nah, di sini setup ini akan bisa kita kasih link, misalnya http hanya gini, google.com. Nah, misalnya seperti ini, kemudian kita klik OK. Maka di sini setup ini akan ada hyperlinknya. Kalau saya klik di sini noun, ini saya tekan lagi Ctrl K, maka kata noun ini bisa kita kasih hyperlink. Nah, itulah fungsi dari Ctrl K. Berikutnya yaitu tombol kontrol dikombinasi dengan huruf L atau Ctrl L. Ctrl L digunakan untuk membuat teks rata kiri. Nah, sebagian contohnya ini saya blok, dilihat ini adalah rata kiri dan juga rata kanan. Kalau ingin hanya rata kiri, maka silakan ditekan tombol Ctrl dan huruf L. Nah, terlihat sebelah kiri sudah rata. Tombol berikutnya yaitu Ctrl ditambah dengan huruf M atau Ctrl M. Ini berfungsi untuk menggeser first line indent dan left tab pada garis dokumen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat bersama-sama penerapan dari Ctrl M. Nah, di sini saya akan menekan tombol Ctrl M. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau ditekan Ctrl M, maka paragraf ini akan bergeser ke dalam ukuran 1 tab. Bergesernya ini semua, tidak hanya awal paragraf saja, enggak. Kalau hanya ditekan tombol tab biasa akan seperti ini, hanya awalnya paragraf saja yang masuk ke dalam. Tapi kalau Ctrl M, ini semua sebelah kiri dari paragraf tersebut akan masuk ke dalam 1 tab. Nah, ini adalah hasil dari menggunakan tombol Ctrl M. Berikutnya yaitu Ctrl N ya, Ctrl dan huruf N. Ini digunakan untuk membuka atau membuat dokumen baru. Biasanya kalau untuk membuat file baru itu diklik Office button atau tombol file, kemudian diklik new. Nah, untuk perintah singkatnya itu bisa menggunakan tombol Ctrl N. Ini saya coba Ctrl N, maka langsung akan terbuka dokumen baru yang masih kosong. Nah, itulah fungsi dari tombol Ctrl N. Kemudian berikutnya yaitu tombol Ctrl O. Ctrl O ini digunakan untuk membuka menu atau kotak dialog open. Jadi untuk membuka dokumen yang pernah kita buat. Contohnya ini saya tekan tombol Ctrl O. Maka di sini akan ada kotak dialog dari Windows atau Microsoft Word atau aplikasi yang lain untuk membuka dokumen yang pernah kita buat. Berikutnya setelah Ctrl O, sekarang Ctrl P. Ctrl P, tombol Ctrl dan huruf P. Ini digunakan untuk membuka menu atau kotak dialog print. Jadi untuk memberikan perintah mencetak dokumen menggunakan printer. Saya coba ini Ctrl P. Maka di sini akan terlihat
kotak dialog atau menu dalam melakukan pencetakan. Berikutnya setelah Ctrl P adalah Ctrl key, kontrol dan huruf key. Ctrl key ini digunakan untuk menghilangkan nomor urut. Ya, sekali lagi, Ctrl key ini digunakan untuk menghilangkan nomor urut. Ini saya coba sekarang Ctrl key. Nah, ya, saya ulangi. Di sini kan ada nomor 1, 2, 3. Kemudian kursor saya klik di sini, kemudian saya tekan tombol Ctrl key. Maka nomor 1 tadi akan hilang dan nomor 1 akan pindah ke baris bawahnya. Nah, itulah fungsi dari tombol Ctrl key, yaitu untuk menghilangkan nomor urut. Berikutnya yaitu Ctrl R, kontrol dan huruf R. Ctrl R digunakan untuk membuat teks rata kanan. Nah, sekarang dilihat teks ini sebelah kanannya tidak rata. Untuk mempercepat perintah, untuk mempercepat kerja kita bisa blok, kemudian kita kasih perintah dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf R. Nah, maka di sini sebelah kanan akan rata. Itu adalah fungsi dari Ctrl R. Berikutnya setelah R, sekarang kita lanjutkan Ctrl S. Tombol Ctrl dan huruf S ini digunakan untuk menyimpan dokumen. Jadi untuk menyimpan dokumen. Nah, dokumen ini belum saya simpan. Tandanya adalah yang atas ini masih tulisannya dokumen 1. Ini biasanya belum disimpan. Biasanya kalau untuk menyimpan itu bisa diklik tombol icon save ini atau office button di sini, kemudian ditekan tombol save gambar disket. Nah, untuk perintah yang cepat itu bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard, yaitu tombol Ctrl dan S. Saya praktekkan Ctrl S. Maka di sini akan terbuka kotak dialog untuk menyimpan. Nah, ini save. Nah, itulah fungsi dari Ctrl S. Berikutnya setelah Ctrl S, ini saya lanjutkan Ctrl T. Tombol Ctrl di keyboard dilanjutkan dengan menekan tombol huruf T. Fungsinya untuk apa Ctrl T? Ctrl T ini digunakan untuk menggeser left tab tanpa mistar dokumen. Ya, sekali lagi, menggeser left tab pada mistar dokumen. Nah, kita coba ya. Sebentar, saya praktekkan Ctrl T. Nah, kita lihat, saya ulangi, Ctrl T. Nah, Ctrl T seperti ini ya. Berikutnya adalah Ctrl U, kontrol dan huruf U. Fungsi dari Ctrl U yaitu untuk membuat teks garis bawah. Jadi misalnya teks ini saya blok, kemudian saya tekan tombol Ctrl dan huruf U. Maka tag yang saya seleksi ini, yang saya blok tadi, akan ada garis di bawah teks tersebut. Apabila saya tekan tombol Ctrl U lagi, maka garis bawah tersebut akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini kasih Ctrl U, ada garis bawahnya, Ctrl U lagi, maka akan hilang. Itulah fungsi dari Ctrl U, yaitu untuk membuat garis bawah pada teks. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan tombol Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V ini digunakan untuk menampilkan hasil teks yang sudah di-copy atau menempel teks yang sudah di-copy. Jadi seperti ini, misalnya teks yang saya blok ini saya copy dengan tombol Ctrl C, kemudian saya klik di bawah di sini,
saya tekan tombol Ctrl V. Nah, maka teks yang di copy tersebut akan menempel di sini, akan berada di bawah ini. Sedangkan yang atas tetap ada. Jadi itu adalah menampilkan hasil teks yang telah di copy. Nah, itulah fungsi dari Ctrl V. Biasanya istilahnya itu disebut juga dengan paste atau paste. Kemudian setelah Ctrl V, sekarang saya lanjutkan Ctrl V. Tombol Ctrl diikuti dengan huruf V. Ini digunakan untuk menyimpan dan langsung menutup program Microsoft Office yang sedang aktif. Jadi Ctrl V digunakan untuk menyimpan sekaligus menutup program yang kita gunakan ini. Saya praktekkan ya. Di sini misalnya di sini saya simpan dulu ya, ini belum saya simpan tadi. Nah, sekarang saya praktekkan untuk menerapkan atau mempraktekkan Ctrl V. Sekarang saya tekan tombol Ctrl dan huruf V di keyboard. Nah, maka jendela tadi, file Microsoft Word tadi akan tersimpan dan langsung tertutup. Nah, itulah fungsi dari tombol Ctrl V. Berikutnya adalah Ctrl X. Tombol Ctrl dan huruf X ini digunakan untuk memotong teks. Misalnya di sini saya blok, kemudian saya tekan tombol Ctrl dan huruf X, maka teks yang saya blok tadi akan hilang, terpotong. Nah, saya ulangi, Ctrl X. Nah, akan terpotong. Nah, itulah fungsi dari Ctrl X, yaitu untuk memotong teks. Berikutnya yaitu Ctrl J. Ctrl J, tombol Ctrl dan huruf Y. Ctrl J itu adalah digunakan untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Misalnya ya, misalnya di sini adalah saya cut, kemudian saya batalkan pemotongan tadi, maka kembali. Nah, ini kalau ditekan tombol Ctrl Y, maka pembatalan itu akan dikembalikan lagi. Nah, ini saya tekan tombol Ctrl Y. Nah, akan hilang lagi ya. Nah, itulah fungsi dari Ctrl Y, yaitu untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Berikutnya adalah Ctrl Z. Ctrl dan huruf Z ini digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya. Ctrl Z, misalnya di sini ya, di sini saya blok, kemudian saya del. Oh, keliru, harus saya kembalikan lagi. Maka kita bisa menggunakan Ctrl Z. Maka akan muncul lagi. Itulah tutorial pada kali ini, yaitu membahas tentang penggunaan tombol Ctrl dikombinasikan dengan huruf ya, dari huruf A sampai dengan Z yang ada di keyboard. Ternyata setelah kita belajar, kita menyimak tutorial ini, banyak tombol-tombol yang belum kita ketahui fungsinya. Mungkin kita taunya itu hanya Ctrl C, Ctrl V, atau Ctrl A, Ctrl X, Ctrl S. Tapi ternyata tombol Ctrl itu bisa dikombinasikan dengan tombol-tombol abjad atau huruf yang ada di keyboard, dari huruf A, B, C, D sampai dengan huruf Z, sehingga terbuatlah kombinasi tombol Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C sampai dengan Ctrl Z. Namun demikian, ternyata sebenarnya tidak hanya tombol Ctrl dan huruf abjad A sampai Z saja
masih ada lagi tombol kontrol yang bisa dikombinasikan dengan tombol-tombol yang lain yang ada di keyboard. Misalnya tombol kontrol digabungkan, dikombinasikan dengan tombol F1, kontrol dengan tombol F2, kontrol dengan tombol F3, kontrol dengan tombol F4, F5, F6, F7, sampai nanti dengan tombol kontrol dikombinasikan dengan tombol F12. Nah, itu yang belum saya berikan pada tutorial kali ini. Semoga nanti bisa saya buat lanjutan seri tutorial tombol kontrol ini, tapi dengan kombinasi dengan tombol F1 dengan F12. Nah, sebelum kita nanti mengakhiri dari tutorial kali ini, ada baiknya kalau saya merangkum dari apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini akan saya berikan sebuah rangkuman biar sewaktu-waktu kita membutuhkan itu bisa langsung kita buka. Jadi di sini akan saya buatkan tabel, ya, bisa disimak. Nah, di sini saya buat judul tabelnya fungsi tombol kontrol plus A sampai dengan Z. Nah, ini saya tengahkan. Ingat cara menengahkan tadi dengan tombol apa? Diingat-ingat dulu. Ya, untuk menengahkan teks itu bisa menggunakan tombol kontrol dan huruf E. Nah, seperti itu ya. Ini sekaligus mengetik dan menerapkan hasil dari tutorial tadi. Kalau mau rata kiri berarti kita bisa menggunakan kontrol L. Nah, kontrol L itu left kiri. Kalau mau ditaruh di kanan berarti kontrol R. Kontrol R kanan. Nah, ini karena saya ingin berada posisinya pada tengah-tengah dokumen ini, maka saya tekan tombol Ctrl E. Nah, di sini saya menginginkan lagi teks ini tebal, maka saya blok, kemudian saya pakai perintah Ctrl B. Nah, Ctrl B ini adalah untuk membuat huruf menjadi tebal. Nah, berikutnya nanti saya akan membuat tabel ya, untuk membuat tabel. Namun sebelumnya saya ingin merubah bentuk dari huruf ini. Berarti saya harus membuka dialog font, yaitu Ctrl D. Nah, ini font. Sebenarnya sih ada di sini ya. Font di sini sudah ada, kita tinggal klik aja. Cuma kadang-kadang kan mouse itu ada yang rewel atau mouse-nya sedang rusak, maka kita harus menggunakan keyboard yang ada. Nah, untuk bekerja, untuk memformat font ini bisa kita menggunakan shortcut Ctrl D. Nah, di sini fontnya misalnya saya ganti. Nah, ini contohnya ya, sampelnya.
kemudian bold, kemudian ini ukurannya, size-nya, misalnya saya buat 16, kemudian oke. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk memberikan garis bawah, pakai kontrol apa? Diingat-ingat, kontrol A, B, C, D, ya betul, kontrol U. Untuk membuat garis bawah itu adalah dengan menggunakan kontrol U. Nah, akan ada garis bawahnya. Kalau saya tekan kontrol U lagi, maka garis bawah akan hilang. Kontrol U. Nah, sudah. Kemudian saya misalnya ingin membuat miring, maka kita harus menekan tombol kontrol apa? Kalau di sini kita lihat ya, kontrol I, italic ya. Kita buat kontrol, kita tekan tombol kontrol I. Nah, sudah. Nah, sekarang untuk membesarkan teks ini bisa dengan cara merubah angka yang ada di sini ya, atau kita juga bisa menggunakan kombinasi tombol kontrol yang belum saya sampaikan tadi. Nah, ini ada tambahan penting ini. Anda tahu tombol kurung kotak yang ada di keyboard itu yang setelah huruf P itu ada buka kurung dan tutup kurung kotak. Nah, itu bisa digunakan untuk membesarkan dan juga mengecilkan teks secara mudah. Sekali lagi, kombinasi tombol kontrol dan buka tutup kurung kotak itu bisa digunakan untuk membesarkan dan mengecilkan font secara mudah. Nah, ini saya praktekkan, saya tekan tombol kontrol, tidak akan saya lepas, kemudian saya lanjutkan dengan tutup kurung kotak ya, sebelahnya enter atau kanannya huruf P. Nah, satu kali saya tekan lagi, saya tekan terus. Nah, akan besar secara otomatis. Saya kecilkan, saya tekan tombol buka kurung kotak, saya tekan terus, tidak saya lepas, maka kecil-kecil, lepas, besarkan lagi, pakai yang tutup kurung kotak. Nah, ini adalah fungsi dari tombol kontrol digabungkan dengan buka atau tutup kurung kotak. Nah, jadi saya ketikkan di sini dulu ya. Ini ada tambahan ini, kontrol plus. Nah, seperti ini. Atau nah, kalau mau membesarkan itu berarti pakai yang kontrol dan tombol tutup kurung kotak. Kalau mau mengecilkan, kontrol dan tombol buka kurung kotak. Nah, itu adalah tambahan ya. Karena ini kalau tadi kan membahas kontrol plus huruf A sampai Z. Nah, ini selain huruf. Nah, sekali lagi itu adalah tambahan. Nah, sekarang saya lanjutkan membuat tabel rangkuman. Saya kecilkan, saya membuat tabel ini sekedar sebagai latihan juga. Tombol, kemudian di sini fungsi. Ini saya kecilkan dulu. Nah, di sini tanpa tanpa garis bawah, kontrol I lagi biar hilang garis bawahnya. Kontrol U. Nah, di sini kontrol plus A digunakan untuk memblok seluruh teks. Kemudian kontrol B
copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk mempaste, Ctrl B untuk membuat teks menjadi tebal, Ctrl C untuk mengcopy teks, Ctrl D. Nah, ini yang sering jarang kita ketahui ya. Ctrl D untuk apa tadi? Ctrl D yaitu untuk membuka menu atau kotak dialog font. Nah, ini ada garis bawahnya, dihilangkan saja ini. Kotak dialog font. Nah, saya praktekkan. Ini kotak dialog font itu ini. Membesarkan, mengecilkan, memilih jenis huruf, Ctrl D. Sekarang Ctrl E. Ctrl E. Ini kok masih ada garis bawahnya. Ctrl E yaitu untuk membuat rata tengah teks atau teks rata tengah. Ctrl F untuk membuka menu atau kotak dialog file atau pencarian. Itu adalah fungsi dari Ctrl F. Kemudian Ctrl G. Ctrl G untuk membuka menu atau kotak dialog. Goto. Saya lanjutkan. Habis G, Ctrl H. Ctrl H ini juga jarang kita gunakan. Mungkin ada sebagian yang belum tahu juga ya. Ctrl H. Ctrl H adalah untuk membuka menu atau kotak dialog replace. Nah, replace Ctrl H seperti ini, kotak dialog replace Ctrl H. Kemudian berikutnya habis H adalah I. Sering kita gunakan untuk membuat miring teks ya, efek italik. Nah, efek italik. Kemudian berikutnya habis I adalah J ya, Ctrl J. Untuk apa? Ingat-ingat Ctrl J untuk membuat teks rata kanan kiri. Kanannya rata, kirinya juga rata. Berikutnya habis J tentunya adalah K. Ctrl K. Ini jarang sekali ada yang tahu, sehingga jarang juga yang sering menggunakan ya. Ctrl K ini adalah untuk membuka menu atau kotak dialog
insert hyperlink. Insert hyperlink. Nah, misalnya Ctrl K di sini. Nah, ini Ctrl K. Saya lanjutkan Ctrl L ya. Ctrl L. L itu adalah left. Left itu artinya kiri. Berarti untuk membuat teks rata kiri. Berikutnya habis LM. Nah, Ctrl M. Ini jarang juga digunakan untuk menggeser first line indent. Kemudian Ctrl N. N itu artinya new. Nanti untuk membuka atau membuat dokumen baru. Berikutnya habis N O ya. O itu artinya open. Berarti untuk membuka menu atau kotak dialog open. Atau saya beri keterangan lagi untuk membuka dokumen. Nah, seperti itu. Ctrl O untuk membuka menu atau kotak dialog open atau untuk membuka dokumen. Berikutnya adalah Ctrl habis O tentunya P. Sering banyak digunakan. Tapi kalau yang dasarnya belum tahu ya tidak tahu. Nah, ini adalah Ctrl P untuk membuka menu atau kotak dialog print. Nah, saya beri keterangan lagi untuk mencetak dokumen. Dengan kata lain seperti itu. Berikutnya habis P adalah key. Ctrl key adalah untuk menghilangkan nomor urut. Untuk menghilangkan nomor urut. Ini adalah fungsi dari Ctrl key. Berikutnya Ctrl habis key adalah Ctrl R. Key R itu artinya right. Right berarti ini untuk membuat teks rata kanan. Ini adalah fungsi dari Ctrl R. Berikutnya habis R adalah S ya. RS. S itu artinya adalah save. Berarti Ctrl S ini adalah untuk menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen adalah Ctrl S. Berikutnya setelah Ctrl S adalah Ctrl T. Nah, lagi-lagi Ctrl T. Ctrl T ini jarang kita gunakan. Nah, apa fungsi dari Ctrl T? Untuk menggeser
left tab. Ini adalah fungsi dari Ctrl T. Berikutnya, setelah Ctrl T adalah Ctrl U. Nah, ini sering kita gunakan. Coba ingat-ingat fungsi dari Ctrl U tadi apa? U itu bahasa Inggrisnya ya, under di bawah. Nah, ya, U itu adalah underline. Berarti Ctrl U ini adalah untuk memberi garis bawah pada teks. Ini adalah Ctrl U. Berikutnya adalah Ctrl V. Ctrl V ini biasanya pasangannya dengan Ctrl C ya. Ctrl C itu untuk mengcopy, kalau Ctrl V itu adalah untuk menempel teks yang di copy, untuk menempel teks yang telah di copy ya, yang telah di copy. Oh ya, ini ada, mumpung ingat sebelum saya lanjutkan, ada tambahan lagi kombinasi kontrol tapi bukan dengan huruf tapi dengan tanda panah. Kalau kontrol dengan tanda panah ke kiri, itu nanti pointer atau kursor akan dibawa satu kata ke kiri. Kalau panah dengan tanda panah kanan, maka akan dibawa satu kata ke kanan. Itu adalah tambahan ya. Oke, saya lanjutkan. Habis Ctrl V, ini adalah Ctrl V. Apa itu Ctrl V atau digunakan untuk apa Ctrl V? Ya, Ctrl V ini adalah digunakan untuk menyimpan dokumen sekaligus menutup aplikasi. Nah, sebentar ya, menutup aplikasi Microsoft Office yang aktif. Nah, seperti ini, Ctrl V. Kemudian setelah Ctrl V, ini masih ada lagi, yaitu Ctrl X. Ini sering kita gunakan bagi yang sering ya. Kalau yang tidak pernah ya tidak tahu. Ctrl X ini adalah digunakan untuk memotong teks atau file. Ctrl X. Nah, seperti ini ya, Ctrl X maka hilang ya. Kalau saya kasih Ctrl Z maka muncul lagi. Berikutnya setelah Ctrl X ini adalah Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z ini adalah untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Nah, itu adalah fungsi dari Ctrl Z. Nah, berikutnya terakhir Ctrl huruf Z. Ctrl dan huruf Z. Ctrl plus Z. Z apa fungsinya? Ya, Ctrl Z adalah untuk membatalkan perintah sebelumnya. Untuk membatalkan perintah sebelumnya. Nah, ini adalah
rangkuman dari fungsi tombol kontrol dikombinasikan dengan huruf A sampai Z. Ini kalau kita hafal fungsi-fungsi kontrol A sampai dengan kontrol Z, maka bisa mempermudah kerja kita, ya. Bisa mempermudah kerja kita karena jari-jari kita akan fokus pada keyboard, ya, pada tombol-tombol yang ada di keyboard, tanpa kita harus banyak memegang mouse, melepas mouse, dan sebagainya. Dan ini sangat berfungsi pada saat mouse mengalami gangguan. Dan perlu diingat, masih banyak kombinasi tombol-tombol kontrol yang lain selain pakai huruf A sampai Z. Jadi masih ada tombol kontrol dikombinasi dengan F1 sampai F12, kontrol shift, kontrol panah, dan sebagainya. Masih sangat banyak sekali. Nah, untuk yang lain akan saya berikan pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, serta share kepada teman-teman. Mungkin mereka membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.